Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mau bicarakan tentang akhir zaman, terutama tentang penderitaannya. Tetapi Tuhan memberi kita jalan keluar yang terbaik supaya kita bisa bertahan melewatinya dan kita menang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa memelihara kami ketika kami menghadapi hal-hal yang nampak buruk dan berat pada akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Amin. Ya, kita sudah melihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda ajaib yang terjadi, baik negatif maupun positif, yang terjadi, saudara sekalian. Misalnya, hal bencana alam. Kita sudah melihat bencana alam yang terjadi. Kita tolong jangan, saudara sekalian, jangan terus mengatakan, itu kan kesalahan pemerintah, itu kan kesalahan. Jangan lihat itu dulu, jangan lihat negatifnya, tapi lihat sebagai tanda daripada Tuhan, yaitu misalnya betapa dahsyatnya banjir yang menerpa Aceh dan Sumatera, sebagian dari Sumatera Barat pada waktu yang lalu. Ya, kemudian apa? Terjadi gempa bumi di mana-mana yang menurut saya, makanya saya tidak pernah mau teruskan berita itu karena sangat menakutkan. Katanya nanti dalam keadaan megatrust itu artinya satu gempa bumi yang maha dahsyat yang dapat membelah Pulau Jawa misalnya. Aduh, saya tidak pernah mau teruskan itu, tapi saya harus sampaikan pada saudara sekalian bahwa begitu beratnya kondisi pada akhir zaman. Ini menjelang akhir zaman. Sudah sedemikian rupa, saudara sekalian. Jadi, kalau begitu, di sini, at least, kalau kita tidak bisa maju atau berjalan maju, setidak-tidaknya kita, apa kata firman Tuhan ini? Namun orang yang bertahan. Bertahan artinya tidak mau mundur. Itu pesannya hari ini kepada kita semua. Jangan mau dipaksa mundur oleh segala kesulitan dan pergumulan menjelang akhir zaman ini. Ya, ada yang mengatakan sekitar tahun 2035 nanti akan krisis air bersih di seluruh dunia. Saya bukan menyampaikan kabar buruk kepada saudara sekalian, tapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita semua harus punya tekad. Semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, mari kita bertekad bahwa iman kita tidak boleh mundur, tidak boleh kendor pada sepanjang pergumulan dan penderitaan menjelang akhir zaman. Karena apa? Tuhan sudah katakan tadi. Memang fakta, ada begitu banyak masalah. Silakan saudara baca mulai dari ayat 3 sampai ayat yang seterusnya sampai ayat 12. Itu penderitaan sedemikian rupa. Juga peperangan. Ya, sudah lihat sendiri sekarang kan. Ada negara yang berperang, yang dulu diperkirakan hanya berapa bulan saja sudah hancur negara yang satu.
Tapi sekarang sudah 3-4 tahun berlangsung perang itu. Demikian pula persediaan bangsa-bangsa masing-masing sekarang berjuang untuk menyiapkan alat-alat pertahanan. Ya, karena kalau diserang, ya paling tidak bisa melawan lah. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman, saudara sekalian. Tetapi kabar baiknya untuk kita yang percaya kepadanya, mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan, ambil waktu berpuasa untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, negara saudara masing-masing, bila saudara menyaksikan program ini di luar negeri, supaya kita betul-betul bisa bertahan. Orang percaya harus bisa bertahan, kata firman Tuhan ini. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Jangan pernah membayangkan untuk mundur. Jangan pernah membayangkan bahwa kita kemudian menyerah saja di perjalanan. Tidak. Ya, sudah melihat misalnya umat Tuhan dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Itu kalau itu perjalanan normal itu bisa lewat dalam waktu 11 hari. Tapi mereka melewati berapa? 40 tahun. Dan di perjalanan itu saudara sekalian, sungguh tidak mudah. Macam-macam tantangannya, macam-macam kesulitannya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, mereka bisa sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Dan begitu juga kita. Kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita pasti dibawa masuk ke tanah perjanjian surgawi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan menolong kami supaya kami kuat bertahan dan tidak pernah mengenal menyerah menghadapi segala macam beban berat kami pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.